Bab 1129. Apakah dia datang khusus untuk Van Di Fang? Di aula, semua orang memandang Van Di Fang yang berdiri dengan hormat tidak jauh dari situ dengan takjub. Saudara Fang. Beberapa orang di lapangan dengan tajam menangkap apa yang disebut Sander Ye pada Van Di Fang. Pengurus Hong, yang duduk di barisan depan, tiba-tiba terlihat sangat muram. Dia benar-benar tidak menyangka Sander Ye akan kembali khusus untuk mencari Van Di Fang. Artinya dekan mungkin memang menganggap Van Di Fang sebagai saudaranya. Wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Bukan hanya dia, banyak keluarga bangsawan dan sekte yang hadir juga terlihat aneh ekspresinya saat ini. Mereka banyak yang mengejek saat Van Di Fang terjatuh. Semua orang mengira dekan yang penyendiri tidak mungkin menganggap Van Di Fang sebagai saudara. Siapa dekan? Siapa Van Di Fang? Bagaimana dua orang itu bisa menjadi saudara? Tetapi, pada saat ini, kata-kata Sander Ye sepertinya menamparkan mereka semua dengan keras. Setelah Van Di Fang memandang Sander Ye beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saudara Yang." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku akan berangkat 2 hari lagi. Aku ingin mentraktir kamu minum. Apakah kamu punya waktu?" Terjadi keributan di lapangan. Bertanya, bukan perintah. Ini bukan atasan versus bawahan, ini benar-benar memperlakukan Van Di Fang setara. Van Di Fang tersenyum dan berkata, "Ada." Sander Ye mengangguk, "Kalau begitu mari kita minum di paviliun Xianbao." Segera, Sander Ye dan Van Di Fang pergi, dan saat ini, semua pengurus paviliun Xianbao dan orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu di luar pintu. Seorang lelaki tua segera mendatangi Sander Ye dan Van Di Fang, "Dekan, Tuan Fang, silakan." Sander Ye memandang lelaki tua itu dan tersenyum, "Siapa kamu?" Orang tua itu berkata dengan cepat, "Bawahan bernama Cenat Li, pengurus umum paviliun Xianbao di kota Guansuan." Sander Ye mengangguk, "Kamu tunjukkan jalan." Orang tua itu membungkuk sedikit dan berkata, "Silakan." Dengan cara ini, di bawah kepemimpinan lelaki tua dan sekelompok pengurus paviliun Xianbao serta orang-orang kuat, Sander Ye dan Van Di Fang tiba di lantai paling atas paviliun Xianbao. Lantai ini adalah yang paling mewah, terbuat dari kaca khusus berkualitas dan pandangan sangat luas. Sander Ye dan Van Di Fang memilih tempat duduk di dekat jendela. Setelah keduanya duduk, pengurus Cenat Li membungkuk hormat, lalu mundur bersama pengurus lainnya berdiri di kedua sisi koridor. "Dekan." Biarpun mereka semua adalah pengurus, dan mereka adalah pengurus kota Guansuan, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi itu hanya untuk keluarga biasa dan kekuatan biasa. Di seluruh alam semesta Guansuan, mereka masih termasuk dalam level terendah. Seorang tetua kabinet luar mungkin bisa menentukan hidup atau matinya dengan mudah, apalagi ada kabinet dalam, dan di atas kabinet ada ketua kabinet. Sander Ye adalah raja sebenarnya dari seluruh alam semesta Guansuan. Dia dapat dengan mudah menghancurkan suatu kekuatan, apalagi seseorang, itu hanya dengan satu kata. Di koridor, banyak orang yang sangat gugup dan khawatir karena Sander Ye terlalu jauh dari mereka dan ini pertama kalinya mereka begitu dekat dengan Sander Ye. Biarpun Cenat Li terlihat tenang di permukaan, dia sebenarnya sedikit gugup karena dia tidak yakin dengan niat sebenarnya Sander Ye untuk datang ke paviliun Xianbao kali ini. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan Sander Ye dan Van Di Fang. Mereka hanya tahu bahwa keduanya mengobrol sepanjang malam dan minum banyak anggur. Keesokan paginya, saat Van Di Fang bangun, Sander Ye sudah pergi. Van Di Fang mengusap kepalanya yang pusing dan melihat kekacauan di meja makan di depannya.
dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu bangkit dan pergi. Karena pengurus Cenat Li dan yang lainnya masih di sini. Fan Difang berkata, dekan sudah pergi. Cenat Li tersenyum dan berkata, Tuan Fang, kami menunggu kamu di sini. Aku ingin tahu apa yang kamu butuhkan. Menunggu dia. Fan Difang sedikit terkejut, dan melihat sanjungan tanpa malu-malu di wajah semua orang di depannya. Dia tersenyum ringan. Dia secara alami mengerti kenapa orang-orang di depannya memperlakukannya seperti ini. Kalau itu dulu, dia pasti terpesona, tapi saat ini, dia sangat jelas di dalam hatinya. Sanjungan yang tampaknya tulus ini sebenarnya jangan dianggap serius. Fan Difang tersenyum dan berkata, aku ingin kembali ke rumah keluarga Fang. Cenat Li dengan cepat berkata, aturkan segera. Di sampingnya, pengurus Hong ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arah Fan Difang dan membungkuk hormat, Tuan Fang, yang terjadi sebelumnya adalah aku meremehkan orang lain. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, Tuan Fang. Fan Difang tersenyum dan berkata, pengurus Hong mengatakan sesuatu yang serius, ini hanya masalah kecil. Pengurus Hong tidak berkata apa-apa, tetapi Fan Difang memandang Cenat Li melirik pengurus Hong, lalu berkata, Tuan Fang, silakan. Fan Difang mengangguk dan berjalan pergi. Semuanya segera membiarkan dia lewat. Pengurus Hong tampak pucat. Dia tidak peduli dengan sikap Fan Difang, dan sikap Fan Difang tidak menjadi masalah, tetapi orang-orang di atasnya akan menilai kembali dia karena hal tersebut, bahkan mengusir dia sepenuhnya. Karena tidak ada yang berani bertaruh apakah Fan Difang akan berbicara buruk tentang pengurus Hong di depan Sander Ye, biarpun peluangnya 1 dari 10.000, mereka tidak akan bertaruh. Sederhananya, mulai saat ini, dia, pengurus Hong, akan tersingkir sepenuhnya. Paviliun Xianbao dan Akademi setara dengan dunia pejabat. Fan Difang kembali ke keluarga Fang, dan begitu dia kembali ke keluarga Fang, Tingo. Fang, kepala keluarga Fang, sedang menunggu di depan pintu bersama semua anggota keluarga Fang. Melihat Fan Difang, Tingo Fang segera menghampiri dan berkata, Fan Di. Saat ini, dia secara alami sedikit malu, tetapi ini bukan waktunya untuk merasa malu. Masa depan keluarga Fang masih bergantung pada Fan Difang, jadi betapapun memalukannya, dia harus bertahan. Fan Difang menghela nafas dalam hati sambil memandangi pemimpin keluarga dan anggota keluarga yang sedang menjilat di depannya. Dia tidak terlalu peduli dengan sikap orang luar, tapi bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan kerabatnya sendiri. Sejak dia bekerja di Akademi Sastra, keluarga Fang tidak pernah menghubunginya lagi, dan bahkan sengaja menghindarinya. Ini kerabat sendiri. Fan Difang menghela nafas dalam-dalam dan memandang Tingo Fang, Ketua, aku ingin pergi ke kuil leluhur. Tingo Fang berkata cepat, oke. Setelah mengatakan itu, dia membawa Tingo Fang ke kuil leluhur keluarga Fang. Setelah Fan Difang memasuki kuil leluhur, dia perlahan berlutut. Tingo Fang dan semua anggota keluarga Fang sedang menunggu di samping. Fan Difang melihat tablet spiritual keluarga Fang dan tetap diam. Kemarin, saat minum dan mengobrol dengan Sander Ye di Paviliun Xianbao, Sander Ye mengatakan banyak hal kepadanya. Akhirnya, Sander Ye ingin dia melakukan sesuatu untuknya, sesuatu yang harus dilakukan dalam waktu yang lama, yang tidak bisa selesai dalam 1-2 hari. Dia setuju. Tapi dia harus meninggalkan keluarga Fang. Fan Difang berdiri perlahan. Saat itu, Tingo Fang tiba-tiba datang. Dia tersenyum dan berkata, Fan Di, keluarga Yue sudah mengirim seseorang ke sini. Fan Difang mengerutkan keningnya, apa yang mereka lakukan di sini? Tingo Fang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, keluarga Yue mengirim seseorang ke sini,
berharap untuk menikah sesuai dengan janji pertunangan. Fan Difang tertegun sejenak, lalu menggeleng dan tersenyum. Balas untukku, katakan saja aku, Fan Difang, tidak mampu menikahi orang mereka. Tingo Fang ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Fan Difang tiba-tiba berkata, pemimpin klan, aku ingin meninggalkan keluarga Fang untuk sementara waktu. Selama periode ini, keluarga Fang harus lebih rendah hati. Kalau seseorang datang untuk mengambil hati, sebaiknya keluarga Fang menolak mereka. Fondasi keluarga Fang terlalu buruk, masalah di kota Guanxuan terlalu dalam, dan keluarga Fang bahkan tidak mampu bermain, jadi ada baiknya untuk perlahan-lahan berkembang di Yongzhou. Tingo Fang berkata cepat, Fandi, kamu ingin meninggalkan keluarga Fang. Kamu mau pergi kemana? Fan Difang tidak berkata apa-apa dan berjalan keluar. Tingo Fang buru-buru berkata, Fandi. Tetapi, Fan Difang tidak menoleh ke belakang, dan tak lama kemudian, dia benar-benar menghilang dari pandangan seluruh anggota keluarga. Berita tentang Sander Ye dan Fan Difang minum di paviliun Xianbao segera menyebar ke seluruh kota Guanxuan. Tidak ada yang menyangka bahwa Sander Ye akan memperlakukan orang kecil sebagai teman dan saudara yang baik. Saat ini, Fan Difang yang awalnya adalah seorang contoh buruk berubah menjadi contoh yang positif di kota Guanxuan. Sekte-sekte besar dan banyak kekuatan mulai mengajari juniornya bahwa mereka harus jujur dan mempertahankan cita-cita aslinya seperti Fan Difang. Saat ini semua orang sepakat bahwa sebagai manusia wajib seperti Fan Difang. Akademi Sastra. Yudi yang berlari menuju kamar kakeknya Yang Ouyang. Setelah memasuki kamar, dia melihat Yang Ouyang duduk di kursi malas tidak jauh dari situ. Yudi yang buru-buru berjalan mendekat dan berkata, kakek, aku baru mendapat kabar bahwa Fan Difang mengundurkan diri. Atasan langsung menyetujuinya. Dia seharusnya dipindahkan ke tempat lain, tapi aku tidak tahu di mana itu. Yang Ouyang mengangguk, tanpa ekspresi, aku mengerti. Yudi yang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kakek, kamu tampak tidak senang. Yang Ouyang berkata dengan tenang, aku senang, kenapa tidak senang? Fan Difang berhasil bertahan. Yudi yang mengangguk, kali ini, tidak ada yang berani meremehkannya, dan akademi pasti akan mempercayakannya dengan tugas-tugas penting. Yudi yang mencibir dan berkata, mereka yang ada hubungannya dengan dekan dengan sendirinya akan naik ke puncak, sedangkan mereka yang tidak ada hubungannya dengan dekan. Dunia ini masih dunia yang sama, tidak ada yang akan berubah. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba masuk ke kamar. Melihat orang itu datang, Yudi Yang dan Yang Ouyang sama-sama tercengang. Karena yang datang tak lain adalah Tuan Zhang yang kini duduk di kabinet dalam. Yang Ouyang segera berdiri dan bertanya dengan bingung, Tuan Kabinet Zhang, kamu? Tuan Zhang tersenyum tipis dan berkata, Yang Ouyang, akademi sudah mengetahui apa yang terjadi saat itu. Seseorang di kabinet luar dengan sengaja mengincar kamu, kamu tidak bersalah. Bukan saja tidak ada kesalahan, itu karena integritas kamu tidak berkolusi dengan mereka sehingga tidak menyebabkan kerusakan apapun pada akademi. Sekarang semuanya sudah diketahui dan disetujui oleh kabinet. Mulai sekarang, kamu akan diizinkan untuk bergabung dengan kabinet luar dan sekaligus menjabat sebagai pejabat pengawas dari Departemen Pengawas. Kamu memiliki wewenang untuk mengawasi dan mendakwa pejabat, meninjau peringatan, memberikan protes kepada dekan, dan menyampaikan pendapat. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil sebuah token dan menyerahkannya kepada Yang Ouyang. Yang Ouyang sedikit bingung, Tuan Kabinet Zhang, apa yang terjadi? Tuan Zhang tersenyum dan berkata, dekan secara pribadi yang berpesan. Selain itu, cucu kamu sepenuhnya memenuhi syarat untuk masuk akademi. Kamu suruh dia mendaftar di akademi utama.
Sambil berbicara, dia berhenti sejenak lalu berkata, "Dekan memintaku untuk membawakanmu sesuatu. Katanya akademi baru berdiri dan pasti banyak kekurangannya, tapi dia berharap kalian tidak putus asa padanya dan akademi." Saat ini, Yango yang sudah menangis. Di dinasti Zhou, Grace Nalan berdiri di depan pintu aula, Anyo berdiri di belakangnya. Grace Nalan menatap Anyo, "Apakah kamu yakin?" Dia mengangguk diam-diam. Telah diselidiki, kepala Nalan memang terlibat dalam masalah ini. "Silakan buat keputusan sendiri." Grace Nalan tetap diam. Bersambung.